Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya mulai aja ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kita mulai materi ya. Minggu kemarin sudah introduction. Hari ini kita mulai kuliah. Sebelumnya saya mohon maaf, hari ini agak telat ya. Harusnya kita masuk 7:30 atau 7:45 mungkin. Tapi karena masih ada kegiatan juga di rumah, jadi mungkin perjalanannya ke kampus agak sedikit lama, jadi masuknya juga agak telat. Oke, hari ini tidak terlalu banyak sih materi yang akan saya berikan. Jadi hari ini materi-materi yang hari ini kita hanya fokus ke tenses saja. Jadi seperti yang ada di Elma, untuk RPS belum saya upload ya karena masih saya kerjakan juga. Untuk materi hari ini kita seperti yang kemarin kita masih bahas tenses. Seperti dengan kelas sebelumnya di kelas manajemen, untuk materi dasar saya berikan tenses dulu di grammatical structure. Jadi sebagai introduction ya, di bahasa Inggris itu ada basically itu ada 4 skill yang perlu kalian kuasai. Tapi ada satu skills, saya nggak mengatakan ini skills ya, tapi memang ini as a formula. Jadi seperti matematika, ketika kalian menguasai matematika, basic skillnya itu sama, tambah-tambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Ya, di bahasa Inggris basic skill-nya itu sama, yaitu reading, listening, writing, speaking. Tetapi pasti di situ nanti ada formula-formulanya, ada rumus-rumusnya ya. Formula-formulanya itu yang sering kita sebut dengan di bahasa Inggris sering disebut dengan grammatical structure. Jadi grammatical structure dalam bahasa Inggris itu kasarannya ya rumusnya gitu loh. Ketika kalian nanti bisa menghafalkan rumus-rumus ini, maka tentunya kalian nanti pasti akan menguasai bahasa Inggris itu dengan baik dan benar. Oke, harusnya nggak ribet ya. Kalian di pendidikan teknik elektro yang namanya kelas teknik itu pasti basisnya adalah matematika, basisnya adalah eksak. Jadi perumusan dan sebagainya tentu kalian ya nggak 100% murni, tetapi at least kalian paham lah rumus-rumus itu seperti apa, kemudian kegunaannya seperti apa. Sama seperti di elektro sih, kalau dulu saya memang banyak sih resistor dan sebagainya itu pasti kalian perlu rumus, kalian perlu sesuatu. Nah itulah yang perlu kalian nanti yang perlu kalian pelajari sama seperti di bahasa Inggris. Oke, di grammatical structure itu ada banyak. Sebelumnya saya pakai mix ya antara Indonesia dan English. Jadi mungkin saya penjelasannya nanti pakai bahasa Indonesia, kemudian untuk ada beberapa yang mungkin saya pakai bahasa Inggris. Oke, saya lanjutkan. Untuk grammatical structure itu sebenarnya ada banyak, enggak hanya tenses, tapi semua hal berkaitan dengan apapun itu dalam bahasa Inggris
yang berkaitan dengan rumus, berkaitan dengan structure, itu maksudnya grammatical structure. Tenses sendiri itu adalah bagian di dalamnya. Jadi kalau kalian buka bukunya Betty Scriver di Grammar and Structure, atau enggak bukunya Marcella Frank di Modern English, tenses itu adalah partnya atau bagiannya. Tapi di dalamnya grammatical structure itu ada banyak. Ada verb, kemudian ada noun, kemudian adjective, kemudian adverb, dan seterusnya. Itu semua yang akan kalian pelajari nanti di basics sebelum kalian nanti masuk ke bagian praktisnya. Praktisnya nanti saya jadwalkan mungkin setelah mid semester. Jadi untuk sebelum mid itu nanti lebih ke teorinya. Nanti setelah mid semester you will practice your English. Jadi mulai dari speaking, listening, writing, reading. Jadi semuanya nanti kita praktekkan. Oke, kita masuk ke tenses. Tenses secara dasar itu bisa dikatakan sebagai pola kalimat. Dalam bahasa Indonesia misalnya, di bahasa Indonesia kita tidak mengenal tenses, kita tidak mengenal perubahan waktu. Jadi mau dikatakan hari ini, besok, lusa, yang akan datang, atau 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 10 tahun lalu, maka kalimatnya sama. Tetapi dalam bahasa Inggris, adverb of time atau keterangan waktu itu sangat mempengaruhi kata yang akan kalian gunakan. Ketika saya ngomong I drink dengan I am drinking, atau I was drinking dan I am drunk, tentu beda. Ketika saya ngomong I drink, maka pada saat sekarang ini saya minum. Kemudian ketika saya ngomong I am drinking, saya sedang minum. Ketika saya ngomong I was drinking, saya sedang minum, tetapi beberapa menit yang lalu, bukan sekarang. Kemudian ketika saya ngomong I drank, nanti konteksnya beda lagi. I drank itu ada 2. Halusnya, I drank itu ya saya minum gitu aja, tapi bentuknya pas. Atau bahasa keduanya I drank itu konotasi yang lain. Jadi kalian bisa cari sendiri artinya apa. Jadi dalam bahasa Inggris, konteks waktu itu sangat mempengaruhi pemilihan penggunaan kata, terutama penggunaan verb dan penggunaan verb, objek, dan nanti kalimat keterangan waktunya seperti apa. Nah, disinilah kita akan mempelajarinya. Secara dasar, tenses itu sebenarnya cuma ada 3. Cuma ada past, present, dan future. Jadi di bahasa Inggris, kalau dulu kalian sekolah pelajaran bahasa Inggris, ya dasarnya grammar itu dasarnya tenses itu sebenarnya cuma itu. Tenses itu sebenarnya cuma past, present, sama future. Masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Ya sebenarnya cuma itu. Tetapi yang bikin mungkin agak sulit dipahami adalah kombinasi-kombinasi antar semuanya ya. Jadi past itu ada sendiri, kemudian present nanti ada kombinasinya sendiri, kemudian future itu juga ada kombinasinya sendiri lah. Mungkin nanti agak ribetnya di sini karena kalau masih simple past, simple future, kemudian simple present itu masih enak. Tapi kalau kita sudah ngomong present perfect continuous, kemudian past perfect continuous, future present future perfect continuous, kemudian past future perfect continuous, ya. Itu sudah agak nanti sudah agak ribet ya. Saya nggak akan ngasih terlalu detail tentang tenses, tapi yang akan saya berikan adalah dasarnya aja. Jadi sisanya nanti bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian pahami sendiri. Kalau kalian paham, di Elma sudah saya kasih link video, link YouTube. Kalian bisa nonton itu atau nonton video-video yang lainnya. Itu adalah materi-materi saya semester kemarin di kelas lain. Terutama kalau kebanyakan kalian lihat manajemen, di manajemen karena kebetulan 2 kelas saya kemarin, kelas saya kemarin untuk bahasa Inggris itu hanya di manajemen. Kemudian semester ini saya dapat di manajemen dan di pendidikan teknik elektro. Jadi secara dasar mulai dari
M1 atau M2 sampai M7 itu sebenarnya sama, semuanya sama nanti. Jadi apa yang akan saya bahas itu semuanya sama ada di situ. Oke, kita mulai dari kita mulai dari present dulu ya. Jadi ada past, present, dan future. Kita mulai dari yang paling enak dulu aja. Yang paling enak itu adalah present. Present atau sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Simple present tense merupakan salah satu tenses yang sering digunakan dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngomong tenses itu yang paling sering digunakan itu sebenarnya cuma dua, antara present atau enggak past. Present itu kalau kita ngomongnya apa yang akan saya lakukan sekarang. Tetapi ketika saya mau melaporkan sesuatu, reported speech seperti skripsi misalnya atau laporan penelitian, maka yang saya pakai adalah past, bukan present, karena kejadiannya sudah di masa lampau. Tetapi ketika saya ngomong I want to make a proposal, research proposal misalnya, jadi bahasa yang saya gunakan adalah bahasa present, bukan bahasa past. Oke, yang paling dasar dalam present tense yang pertama adalah simple present. Simple present rumusnya di situ subject plus verb one. Jadi sangat-sangat dasar ya. Biasanya present atau simple present itu digunakan untuk menyatakan sebuah fakta. Jadi biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah fakta, kemudian kebiasaan, dan juga kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi lebih ke kondisionalnya, lebih ke situasionalnya seperti apa. Di situ kalau dilihat, oke sebentar. Oke, saya lanjutkan. Kalau kalian lihat di situ ada subjek, kemudian ada verb. Nah, verb itu apa sih sebenarnya? Ini introduction di verb aja ya. Nanti verb akan saya bahas di materi selanjutnya. Entah kapan, tapi pasti ada materi verb. Jadi verb itu adalah kalau di bahasa Indonesia, kalau kalian mengenal sebuah kalimat, kalimat itu akan ada polanya. Polanya adalah subjek, predikat, dan verb. Nah, subjek, predikat, verb ini, subjek, predikat, objek. Nah, subjek, predikat, objek, predikatnya di sinilah kita pakainya dalam bahasa Inggris namanya verb atau kata kerja. Verb itu nanti secara umum itu ada tiga, ada verb 1, ada verb 2, kemudian ada verb 3. Kemudian nanti ada ketemu lagi namanya gerund atau verb ing. Nah, nanti fungsinya seperti apa, kemudian kegunaannya seperti apa, nanti akan saya akan bahas di bagian verb-nya aja. Oke, di simple present, verb yang kita gunakan adalah verb 1. Karena yang sedang kita bicarakan adalah kejadian pada masa ini dan dia berupa fakta. Oke, di situ rumusnya simple present tense menyatakan fakta, ada subjek, kemudian verb 1. Kemudian next di present itu ada present continuous tense. Jadi tadi ada simple present yang kejadiannya sekarang, fakta atau kebiasaan, misal I sleep atau I eat dan seterusnya, itu fakta kan, kejadian kan, itu yang sering kalian lakukan. Ya, kemudian ada juga yang namanya present continuous tense. Present continuous ini adalah pengembangan dari simple present tense. Jadi ketika present tense itu kita ngomong kejadian di masa sekarang, ketika kita bicara tentang kejadian yang sedang berlangsung, apa yang sedang kita lakukan, maka kita ngomongnya adalah present continuous, atau present continuous tense, atau di buku lain nanti kalian ketemunya present progressive tense. Sama dari kata continuous dan progressive. Continuous dia kalau kita artikan secara harfiah, continuous itu adalah sesuatu kegiatan yang sedang berlangsung dan terus berlanjut. Sedangkan di progresif itu sama. Yang namanya progresif itu pasti kegiatan yang kegiatan yang sedang berlangsung dan itu terjadi berulang-ulang. Kegiatan yang sedang berlangsung entah kapan selesainya, itu continuous atau progresif.
Di present progressive, rumus yang digunakan adalah subject plus to be kemudian verb ing. Nah, inilah bedanya di di penggunaan tadi yang simple present dengan present continuous. Di simple present kita pakainya verb 1, kemudian di present continuous kita pakainya verb ing. Nah, karena ini gerund atau verb ing, maka perlu ada to be-nya, perlu ada penghubungnya, perlu ada kata kerja imbuhannya. Nah, kata kerja imbuhannya untuk present continuous adalah am is are. Am is are ini penggunaannya beda-beda tergantung subjeknya nanti seperti apa. I otomatis pakainya am, kemudian he she it itu pakainya are, pakainya is, kemudian you they we itu pakainya are. Nah, kemudian you itu ada dua nanti. Kalau kalian lihat di beberapa buku itu you nanti penjelasannya ada dua. You ini nanti detailnya karena saya bahas di bagian pronoun ya. You itu ada dua arti, kata kerja orang kedua dan kata kerja orang ketiga. Ketika saya ngomong kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga. Ketika saya ngomong kata ganti orang kedua, maka you itu berarti kamu. Nah, ketika saya ngomong kata ganti orang ketiga, maka you itu berarti kalian. Jadi semua yang saya tunjuk dalam satu kelas itu namanya you, kalian. Tetapi ketika saya point to someone, maka you di sini berarti kamu. Oke, di situ kalau kalian lihat contohnya, ada she is talking with teacher, jadi kemudian ada Talita is driving. Jadi kuncinya di sini hanya kalau di present continuous itu kalian hafal to be-nya aja. Kemudian kalau kalian ingat-ingat gini aja deh, simple present itu standar pakainya V1, V1. Kalau present continuous itu kalau kejadian yang sedang berlangsung, maka yang kalian pakai adalah verb ing-nya atau gerund-nya. Oke, saya lanjutkan. Present continuous tadi sudah. Kemudian next kita masuk ke present perfect. Nah, ini pengembangnya ya. Tadi di awal saya ngomong tenses itu basically cuma ada 3. Ada past, future, past, present, dan future. Nah, itu nanti masih dikembangkan lagi. Ada namanya simple, kemudian ada continuous, ada namanya perfect. Nah, ini yang pola ketiga dari sistem pertama. Di sistem pertama kita ngomong present. Ini pola ketiganya yaitu perfect. Jadi kalau digabungkan menjadi present perfect tense. Oke, present perfect tense itu adalah tenses yang fungsinya untuk menunjukkan suatu hasil. Jadi yang namanya perfect, yang namanya kesempurnaan itu pasti kan dilihat dari hasilnya. Nah, hasil itu kan bisa dilihat kalau memang sudah selesai dilakukan. Nggak mungkin hasil itu muncul ketika suatu kegiatan itu belum selesai dilakukan. Makanya secara simpelnya present perfect itu sebenarnya mengindikasikan bahwa suatu kegiatan itu sudah selesai di masa sekarang. Saya tegaskan ya, di masa sekarang. Ketika karena ini bahasanya present ya. Kalau nanti kita ngomong past maka bahasanya beda lagi. Oke, di present perfect kejadian yang kejadian yang sudah selesai di masa sekarang present perfect, maka kita ngomongnya rumusnya adalah subject, kemudian has have, kemudian verb 3. Jadi rumus dasarnya di present perfect itu sebenarnya cuma ini. Subjeknya sama, kemudian kata kerja tambahannya atau kata kerja bantuannya itu berbeda. Kalau di continuous, auxiliary verb-nya atau kata kerja tambahannya dia pakainya am is are, maka di sini di present perfect maka kata kerja tambahannya, kata kerja imbuhannya
maka yang dipakai adalah has dan have. Has dan have itu nanti sesuai has dan have itu tentu sesuai dengan apa, sesuai dengan subjeknya nanti seperti apa. He see it nanti pakainya has, kemudian sisanya yang tidak he see it dia pakainya have. Contohnya di sini present perfect, di situ ada I have read this novel, kemudian I have lived in Yogyakarta for 5 years, kemudian he has already finished his test TOEFL. Nah, perlu kalian ingat untuk perfect di sini verb yang dipakai itu adalah verb 3 past participle. Tadi saya ngomong verb itu ada 3, ada verb 1, kemudian ada verb 2, kemudian ada verb 3. Nah, verb 1 itu bentuk dasar dari kata kerja, kemudian verb 2 itu adalah perubahannya, kemudian verb 3 itu ada perubahannya lagi. Verb 1, verb 2, verb 3 kalau kalian di kamus itu ada 2 jenis, ada irregular verb, kemudian ada regular verb. Oke, sorry, saya lanjutkan. Di verb itu ada 3 ya. Ada 2, ada regular verb, ada irregular verb. Nah, salah satu contoh regular verb itu adalah ini. Kalau kalian lihat kata kerjanya di belakangnya ada tambahan ed, kalau gerund tadi tambahan ing, kalau verb 2 dan verb 3 itu biasanya nanti berubah menjadi tambahan ed di belakangnya. Ya. Ada tambahan ed ini mengindikasikan bahwa verb itu berubah bentuk menjadi bentuk verb 2 atau verb 3. Nah, taunya gimana verb 2 atau verb 3-nya? Nah, tergantung di depannya apa. Kalau di depannya ada has, have, had, maka otomatis yang dipakai adalah verb 3. Tapi kalau tidak ada have, has-nya, maka yang dipakai adalah verb 2. Tadi ada irregular, kemudian ada regular. Di reguler, yang namanya reguler, yang namanya umum, yang namanya beraturan, maka ada tambahan ed, semuanya pasti ada tambahan ed di belakangnya. Itu aturan bakunya. Tetapi ketika kita ngomong ini adalah irregular verb, maka irregular itu kan tidak beraturan. Jadi perubahannya dari verb 1 sampai verb 3 itu terjadi perubahannya tidak terjadi secara beraturan. Bisa saja perubahan verbnya itu hanya perubahan pronunciation-nya saja, atau bisa juga perubahannya berkaitan dengan susunan kata-kata, susunan hurufnya. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini ada I have read this novel. Oke, read verb 1, ketika dia berubah menjadi verb 2 dan verb 3, maka yang berubah bukan tulisannya, tapi yang berubah adalah pronunciation-nya. Tulisannya sama, tetap read, tetapi cara bacanya beda. Untuk verb 1, bacanya adalah read, kemudian verb 2 dan verb 3, maka bacanya adalah read. RED seperti biasa, tapi tulisannya tetap read. Bacanya read. Kemudian ada perubahan, kalau kita ngomong perubahan pola susunan huruf, maka seperti kata it misalnya. It itu ketika berubah menjadi verb 2, maka dia berubah menjadi ate, at. Kemudian ketika berubah lagi menjadi verb 3, maka dia berubah menjadi eaten. Jadi eat, ate, eaten. Nah, perubahan inilah yang dinamakan irregular verb, tidak beraturan. Nah, tahunya gimana Pak yang beraturan dengan tidak beraturan? Ya kalian mau nggak mau harus hafalan. Itu satu-satunya bagian dalam grammar, dalam grammatical structure yang harus kalian hafalkan. Itu tidak bisa
apa ya, dalam istilah Jawanya dititeni gitu loh. Kalau ini pasti ini, kalau ini pasti ini, nggak bisa. Tetap kalian harus menghafalkan, kalian harus mempelajari satu persatu karena sulit sih itu kalau kalian pakai rumus titeni itu, memastikan itu karena nggak jelas polanya seperti apa, nggak jelas. Apakah ini nanti pakainya irregular ataukah ini nanti berubah menjadi irregular, nggak ada yang tahu. Oke, ini present perfect ya. Oke, kemudian kombinasinya ada lagi, ada namanya present perfect continuous. Jadi di masa sekarang perfect sudah terjadi dan continuous tadi kan sedang berlangsung. Nah, gimana tuh penjelasannya? Oke, penjelasannya adalah present perfect continuous adalah salah satu tenses yang pada penggunaannya memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu aksi yang telah selesai di masa lampau ataupun juga bisa untuk menjabarkan suatu aksi yang telah dimulai di masa lalu tetapi masih terus berlangsung sampai sekarang. Jadi kejadiannya masih berlangsung tapi sudah dimulai di masa yang lampau. Tapi lampau pun itu juga nggak lampau-lampau banget ya, nggak jauh-jauh banget, masih dekat-dekat aja. Dan rumusnya tentu karena ini present perfect continuous, maka rumusnya adalah penggabungan dari present continuous dengan present perfect. Dimulai dari awal, present subject, kemudian present perfect, kita mulai dari present perfect dulu ya. Present perfect di situ rumusnya adalah subject, kemudian has have, karena masih present ya, pakainya has have. Kemudian continuous, di sini ada verb ing. Kemudian pertanyaannya, kenapa di sini ada been? Nah, ini untuk mengakomodasi fungsi dari auxiliary has dan have tadi. Kenapa? Di has dan have, penggunaan has dan have atau had nanti di past perfect itu tidak boleh diikuti selain verb 3. Jadi itu rumus baku ya. Setelah have, has, had itu tidak boleh diikuti selain dengan verb 3. Makanya karena continuous tadi kita memerlukan verb ing atau gerund, maka sebagai penggantinya kita harus menambahkan menambahkan verb baru. Nah, verb baru di sini adalah be. Be itu verb 2 dan verb 3-nya berubah menjadi been. Jadi be, been, and been. Nah, itu salah satu dari irregular verb. Jadi kalau present perfect continuous, rumusnya sama. Kita ngambilnya di present perfect dan present continuous. Ada has have, kemudian ada verb ing. Nah, tapi di present continuous tadi kan harus pakai am is are. Maka am is-nya kita buang. Am is are-nya kita ubah menjadi been-nya ini. Dari kata to be. Dari kata be. Oke, next kita masuk ke simple past. Nah, ini kebalikan dari present, simple present. Nah, kalau simple present itu kejadian di masa sekarang. Kalau simple past itu kejadian di masa lampau. Biasanya ketika kita mau melaporkan sesuatu, misalnya reported speech atau dalam skripsi, maka pakainya adalah pakainya past. Entah itu nanti simple past, entah itu present, entah itu past perfect atau seterusnya. Di past rumusnya sama, cuma verb yang digunakan adalah verb 2. Nah, ini tadi menjawab verbnya ada 3 kan, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, verb 3 itu hanya bisa digunakan ketika dia menggunakan auxiliary verb has, have, had. Hanya itu, tidak boleh digunakan selain itu. Tetapi untuk verb 2 itu bisa digunakan tanpa ada tambahan auxiliary. Jadi ketika tidak ada have has-nya, ketika kita ngomong past, maka yang digunakan adalah verb 2. Jadi kalau kita ngomong eat, maka yang digunakan adalah eat, bukan eaten. Kalau eaten kalian harus nambah have has-nya. Tapi yang kita gunakan adalah Yang kita gunakan adalah eat-nya. Contohnya di situ last month she always met her boyfriend. Kemudian the party started at 9 AM dan seterusnya.
Oke, kita masuk ke setelah simple past. Saya agak cepat ya, karena ini sebenarnya pengulangan aja. Past, present, past, future itu cuma beda di penggunaan nanti rumusnya aja. Oke, next kita masuk ke past continuous. Past continuous kejadian yang sedang berlangsung tapi di masa lampau. Kejadiannya sudah selesai sebenarnya, tetapi kita ngomong ketika kejadian itu sedang berlangsung. Nah, ini biasanya diikuti dengan kalimat pelengkap. Jadi biasanya untuk past continuous itu ada dua hal yang digunakan. Yang pertama adalah main clause-nya, kemudian ada yang namanya subordinate clause-nya. Jadi ada kalimat utama, kemudian ada kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukungnya inilah yang digunakan sebagai kalimat pelengkap, sebagai bahan keterangan dari kalimat utamanya. Kemudian di past continuous, tadi kan pakainya to be, am, is, are. Maka di past, to be-nya itu berubah menjadi was dan were. I was, kemudian you were, they were, dan seterusnya. Tapi verb-nya masih sama. Verb-nya adalah verb ing, karena continuous itu yang berupa past continuous, perbedaan past continuous dengan present continuous itu yang berbeda cuma to be-nya, bukan verb-nya. Verb-nya sama. Di present continuous, verb-nya juga verb ing, maka di past continuous, verb-nya juga verb ing, cuma to be-nya berubah menjadi was dan were. Contohnya, she was reading, kemudian Miami team was playing basketball all the day in yesterday, kemudian when I enter room, dan seterusnya. Jadi biasanya kalau di past tense, entah itu nanti simple past atau past perfect atau past continuous, itu pasti nanti ada keterangan waktu, baik keterangan waktu yang simple atau keterangan waktu yang didapat dari subordinate clause. Oke, kemudian next kita masuk ke past perfect tense. Oke, past perfect, maka ini adalah memang bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang benar-benar sudah selesai. Jadi terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Jadi tidak akan berlangsung sampai masa sekarang. Past perfect digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian terjadi dalam waktu tertentu di masa lampau. Nah, ini lebih menekankan kepada fakta ketimbang durasinya. Jadi bukan yang dibicarakan di past perfect itu bukan durasinya, tapi yang dibicarakan adalah faktanya. Karena faktanya sudah terjadi, kita ngomongnya pasti past perfect. Nah, kebanyakan past perfect ini digunakan ketika kita mau melaporkan sesuatu. Nah, tadi contohnya di reported speech. Reported speech itu banyak. Salah satunya adalah skripsi dalam bahasa Inggris atau laporan penelitian dalam bahasa Inggris. Laporan penelitian dalam bahasa Inggris pasti nanti pakainya ya itu tadi saya ngomong antara past tense atau past perfect. Jarang banget kita pakainya past continuous kecuali kita ngomong kejadiannya. Tapi ketika kita tidak ngomong kejadiannya, maka yang kita pakai adalah past perfect-nya. Oke, kemudian di bagian auxiliary, kalau kalian lihat di present perfect, auxiliary-nya itu pakainya have dan has. Tetapi di past perfect, auxiliary yang digunakan itu adalah have. Jadi verb-nya sama, semua untuk verb itu mengikuti polanya sama semua. Verb 1, verb 2, verb 3, terus pasti digunakan di bagian-bagian itu. Nah, yang dilihat adalah auxiliary-nya. Tadi sama seperti di past perfect continuous. Di past perfect continuous, di past continuous di past continuous itu yang berubah adalah to be-nya. Maka di perfect continuous, di past perfect, maka yang berubah adalah auxiliary-nya. Tapi verb 3-nya tetap have, has, had itu harus diikuti dengan verb 3. Itu aturan baku, nggak bisa diubah. Kemudian kalau ada present perfect continuous, maka pasti ada yang namanya past perfect continuous. Jadi pasti ada selalu kebalikannya. Nah, past perfect continuous maka juga kebalikan dari present perfect continuous.
rumusnya sama dengan present perfect continuous, been verb plus verb being, tapi yang berubah adalah sama, auxiliary verb-nya berubah. Jadi kata kerja tambahannya, kata kerja imbuhannya itu berubah dari yang sebelumnya have, has, berubah menjadi had. Dengan semua subjek I, he, she, it itu pakainya had semua. Tapi kalau have, has itu nanti ada perbedaan. Pronoun ini, kata ganti orang ini pakainya have, kata ganti ini pakainya has. Tapi kalau had itu semuanya sama. I had, she had, he had, it had, dan seterusnya itu pakai sama. Oke, next kita masuk ke pola ketiga dari tenses. Kitchen ya. Oh, Hati-hati tuh lapus. Nenek sing Oke, pola ketiga dari tenses itu adalah future. Jadi tadi kita ngomong past, kita ngomong present, kita ngomong past. Nah, hari ini kita ngomongnya adalah future. Future secara umum itu artinya ya sesuatu yang akan terjadi di masa depan, atau sebenarnya kegiatannya belum benar-benar terjadi. Nah, simple future di sini sebenarnya nanti pembagiannya ada dua, lebih ke meaningnya ya. Kenapa saya ngomong meaning? Future, ketika kita ngomong future tense, maka sebenarnya yang akan kita omongkan adalah apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Apakah real action atau unreal action dengan kondisi. Jadi ada yang namanya real action, ada yang namanya unreal action. Nah, itu nanti tergantung situasinya seperti apa. Oke, di future sama semuanya, pasti ada simple, kemudian nanti ada past future, ada present future, kemudian dan seterusnya. Di simple future, di simple future tense, di sini memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu aksi yang di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi oleh aksi-aksi lainnya. Jadi khusus untuk simple future, aksinya itu tidak akan dipengaruhi oleh aksi lainnya. Selain itu, simple future tense ini juga bisa digunakan untuk membuat keputusan di masa depan secara spontan ataupun asumsi berhubungan dengan masa yang akan datang. Future rumusnya beda lagi. Kalau past dan present pakainya to be dan auxiliary, maka di future kita pakainya model. Will itu namanya model. Nanti lebih lengkapnya akan saya bahas di materi-materi selanjutnya ya. Di sini kita masuk ke sini dulu aja. Jadi di future nanti yang kalian gunakan itu adalah model. Modelnya adalah will. Nah, will atau model dimanapun tempatnya, yang namanya model itu harus menggunakan verb one atau verb present atau present form. Jadi dimanapun tempatnya harus menggunakan verb one, tidak boleh diubah. Meskipun will-nya itu berubah menjadi bentuk past ya, menjadi would, ya verb-nya tetap verb 1, tidak boleh diubah mengikuti verb 2 atau verb 3, nggak boleh, tetap verb 1. Nah, rumus yang kedua itu adalah be, pakainya be. Am is are, otomatis nanti kalau kita ngomong past maka dia berubah menjadi was. Nah, am is are ini diikuti dengan going to, tidak boleh diikuti dengan will. Jadi tidak boleh ada pencampuran dua jenis to be atau auxiliary atau model ketika memang tidak dibutuhkan. Kalau di atas tadi kita ngomong past perfect continuous, boleh digabung karena memang dia dibutuhkan. Tapi karena dia di sini tidak dibutuhkan, maka nggak mungkin kita ngomong I am going to will apa misalnya, itu nggak boleh.
Maka harus kalian pilih, pakainya will atau pakainya yang going to. Will itu biasanya will itu biasanya harapan ya. Ketika kita ngomong sebuah harapan itu biasanya pakainya will. Tetapi ketika kita ngomong real conditionnya, bahwa setelah lulus nanti saya akan menjadi dosen misalnya, ya maka kalian bahasanya bukan will ya. Kalau kalian will nanti masih gambling, istilahnya seperti itu. Tapi kalau ketika ngomong realnya, maka kalian yang kalian gunakan adalah going to. I am going to be a lecturer misalnya, atau I am going to eat misalnya. Nggak masalah. Tapi yang jelas di simple di future, di future maka verb yang digunakan semuanya sama, yaitu verb 1. Oke, kemudian kita masuk ke future continuous. Future continuous konsepnya sama dengan yang di atas. Ya, yang namanya continuous tadi kan verbnya harus ing. Nah, verb ing-nya ini konsepnya sama seperti di present perfect ataupun di present perfect continuous maupun di past perfect continuous. Nah, karena kita butuh verb ing-nya, maka yang diubah itu bukan verb ing-nya berubah menjadi verb 1 bukan, tetapi ada tambahan be-nya. Be ini yang nanti akan merubah verb-nya itu menjadi verb ing. Makanya tambahannya subject, kemudian will-nya tetap dipakai karena bentuknya future. Karena ini masih present, maka dia pakainya be. Kemudian untuk mengakomodasi yang continuous, maka tetap pakainya verb ing. Contoh, Aldi will be working at the office when you arrive. She will be sleeping at 11 p.m. and etc. Jadi kalau continuous, verb-nya sama, pakai verb ing, tapi nanti pasti ada tambahan be. Nah, be-nya kalau di present dan past perfect continuous itu been, maka di sini yang dipakai bukan been, tetapi yang dipakai adalah be-nya. Oke, kemudian ada future perfect. Oke. Future continuous, di sini tadi lupa saya menjelaskan. Future continuous ini adalah untuk menunjukkan suatu aksi yang terjadi di waktu tertentu pada masa yang akan datang, dan juga aksi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi kalau future perfect, menurut fungsinya, future perfect ini dapat digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas sudah akan selesai pada suatu titik waktu di masa yang akan datang. Intinya future perfect ini menekankan ada aksi yang akan berakhir pada waktu tertentu di masa depan. Jadi planningnya sudah ada. Jadi saya misal berencana saya mau pulang jam 2 atau saya mau pulang jam 3. Ya kita ngomongnya berarti future perfect. Ada kondisi waktunya. Nah, rumus yang dipakai adalah kita beda satu-satu ya. Di future maka standarnya adalah subjek dengan will. Nah, tadi setelah will, karena kita ngomong setelah will itu adalah verb 1 dan perfect itu pakainya auxiliary-nya have, has, had, maka verb 1 auxiliary verb 1-nya itu adalah have. Jadi setelah will pakainya have. Tadi di atas kan pakainya be. Nah, di bawah pakainya have. Nah, setelah have, karena dia di situ sifatnya adalah auxiliary verb, bukan verb yang berdiri sendiri, tapi sifatnya membantu, maka setelah have itu harus diikuti dengan verb 3 atau past participle. Jadi diingat-ingat aja, kalau kalian butuh verb ing, maka di depannya ditambah be. Kalau kalian butuh verb 3, maka di depannya ditambah have. Subject dan will itu rumus bakunya. Kecuali nanti kita ngomong past future perfect, maka will-nya berubah menjadi will. Oke, ini future. Nah, ini gabungan lagi. Ada future perfect continuous. Oke, future perfect continuous. Saya mulai ragu nih, kayaknya sudah mulai pusing nih.
kayaknya sudah mulai pusing nih. Karena rumusnya juga sudah semakin panjang ya. Ada future perfect continuous. Di sini ada penggabungan future, kemudian ada penggabungan perfect, kemudian ada penggabungan continuous. Nah, kita bedah satu-satu. Pada hakikatnya, perfect continuous tense, future perfect continuous tense ini konsepnya semua jenis perfect continuous tense itu semuanya konsepnya sama. Entah itu past, entah itu present, past, future. Nah, yang membedakan adalah untuk future ini pada penggunaan berfungsi untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Intinya future ini merupakan suatu serangkaian aksi yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi konsepnya sebenarnya sama sih. Semua jenis tadi kan ngomong semua jenis perfect continuous tense itu konsepnya sama. Dalam artian yang dibicarakan adalah suatu kegiatan yang akan terjadi, yang sedang berlangsung, yang sudah dikerjakan pada waktu tertentu dan akan berakhir di waktu tertentu juga. Oke, di future maka rumus dasarnya sama, yaitu subject dan will. Kemudian perfect, kita kembali ke perfect dulu. Ke perfect maka dia pakainya have. Nah, karena setelah perfect di sini adalah continuous, padahal setelah have itu tidak boleh verb ing, maka harus ada tambahan be-nya. Be-nya karena dia mengikuti setelah have, maka dia harus berubah menjadi verb 3. Nah, perubahan menjadi verb 3 ini kita tambahkan been-nya ini, kemudian baru dilanjutkan dengan verb ing. Jadi future perfect continuous rumusnya adalah subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contohnya, the dog ini subjeknya, kemudian will ini mengindikasikan future-nya, kemudian have ini mengindikasikan perfect-nya, been karena kita butuh continuous di sini adalah verb ing, sleeping-nya ini, maka kita perlu been-nya di sini. The dog will have been sleeping along when you get home. Kemudian you will have been taking charge of the of the team for the next hour. Jadi dasar rumusnya sebenarnya seperti itu. Oke, kemudian simple past future. Tadi kalau yang atas adalah simple future-nya, sekarang kita ngomong past-nya. Nah, kalau kita ngomong past, maka yang berubah adalah karena past itu harus verb 2, maka yang berubah itu bukan verb-nya, tapi yang berubah adalah modelnya. Modelnya kalau yang di present simple future tadi pakainya will, maka di past future pakainya would. Jadi kalau di atas kita ngomong I will eat, maka di sini kita ngomongnya I will eat. It-nya sama, verb 1, tapi will-nya berubah menjadi will. Oke, kemudian pas future continuous, sama. Semuanya sama, cuma yang berubah ada will-nya. Will-nya dia berubah menjadi will. Past future continuous tense merupakan salah satu bentuk kata kerja yang menyatakan suatu aksi imajiner. Jadi nanti kalau ketemu simple past future atau ketemu past future continuous sifatnya imajiner. Imajiner itu seperti apa sih? Oke, dalam bahasa Inggris itu ada namanya conditional sentences. Conditional sentences itu ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 itu adalah real condition-nya. Maksudnya real condition itu apa? Real condition itu ketika kalian ngomong itu, maka kalian akan lakukan I will eat atau I'm going to eat. Maka kalian akan melakukan itu. Kemudian ada yang namanya type 2 dan type 3. Nah, type 2 dan type 3 itu namanya yang benar-benar real conditional sentences. Contohnya gini. I will buy a car if I have a lot of money. I will buy a car if I have a lot of money. Jadi tipe 1
ini tipe 2 ya, tipe 2 masih present, kemudian ada tipe 2 dan tipe 3. Jadi yang namanya conditional sentence itu adalah kalimat kondisional untuk tipe 2 dan tipe 3 itu yang dinamakan dengan aksi imajiner yang sedang berlangsung. Nah, yang namanya imajiner itu kan pengandaian lah, kita ngomongnya pengandaian aja. Ketika suatu kondisi itu tidak terpenuhi, maka kejadian itu tidak akan pernah dilakukan. Ketika saya ngomong saya akan membeli sebuah mobil jika saya memiliki banyak uang, but in real condition I don't have a lot of money, so I don't buy a car. Jadi real kondisinya saya tidak punya banyak uang, maka saya tidak akan membeli mobil. Itu real conditionnya. Nah, disinilah past future continuous itu digunakan, sama juga dengan tadi past future-nya digunakan. Nah, yang berubah sama, yang berubah itu bukan verb-nya, yang berubah itu bukan yang di belakang, yang berubah itu pasti modelnya. Di simple itu pakainya will, nanti berubah menjadi will. Oke, kemudian di past future perfect. Past future perfect bisa digunakan untuk membicarakan suatu aksi yang tidak terjadi di masa lalu, namun ada 3 waktu yang bisa terjadi di masa lalu, di mana hal ini merujuk pada waktu yang akan datang. Jadi bahasanya agak sedikit pusing ya. Bisa digunakan untuk membicarakan suatu aksi yang tidak terjadi di masa lalu, namun ada 3 waktu yang bisa terjadi di masa lalu, di mana itu pada waktu yang akan datang, waktu tertentu di masa lalu, tetapi aksi yang sedang terjadi harus sudah selesai sebelum waktu yang akan datang. Oke, jadi ya ketika kita ngomong past future perfect, kejadiannya di masa lampau, bisa saja di masa lampau, tetapi harus berakhir sebelum kejadian di masa mendatang itu berlangsung. Jadi saya sudah harus lulus sebelum saya kerjakan, intinya seperti itu kan kalau bahasa sederhananya. Jadi nggak ya bisa sih saya kerja, tapi saya masih sekolah dan saya kerja bisa. Tapi ada kondisi di mana saya harus lulus dulu, baru saya bekerja. Nah, itulah konsep dari past future perfect. Past future perfect, maka yang diambil pertama adalah past future-nya. Past future yang kita ambil adalah subjek dan modelnya. Nah, model di sini kalau kalian lihat, di situ ada 2. Ada yang pakai would, ada yang pakai should. Dari kata saw, bentuk verb satunya. Dua-duanya bisa dipakai. Jadi biasanya kalau past future perfect itu biasanya pakainya antara would atau should. Jadi itu kombinasinya. Perfect tense, yang namanya perfect tense, maka yang digunakan sama, have dan verb 3. Karena kenapa pakai have, Pak? Bukan pakai had, kan pas. Ya karena pasnya kan sudah berubah di will-nya. Will-nya sudah berubah menjadi will dan should. Tadi kan aturannya setelah model itu harus diikuti verb 1. Bahkan kalaupun ada auxiliary verb-nya digunakan adalah bentuk dasarnya atau bentuk present participle-nya, yaitu bentuk have-nya, bukan had-nya. Oke, kemudian ada past future perfect continuous. Ini informasi saja ya, jangan ini mungkin jarang banget digunakan, tapi tambahan informasi aja. Past future perfect continuous adalah suatu bentuk kata kerja yang menyatakan sebuah aksi atau situasi imajiner sedang berlangsung pada titik tertentu dalam periode tertentu. Ya, kembali lagi, semuanya imajiner. Yang namanya future nanti ketemunya pasti semuanya imajiner, bahkan yang bentuknya real condition. Rumusnya kalau kita bedah, kita pakai ambil yang pertama past future, maka ambilnya yang pertama adalah subject plus will, subject plus model. Nah, will karena di sini butuhnya past future, maka dia berubah menjadi would atau should. Kemudian perfect continuous. Kita ambil perfect-nya dulu deh. Perfect
rumus perfect itu harus pakai have. Kenapa nggak pakai had? Jawabannya sama, karena di depan sudah ada model. Setelah model itu harus verb 1, nggak mungkin verb 2. Nah, untuk mengakomodasi perfect, kita pakainya have. Kemudian continuous, karena continuous kita butuh present participle. Present participle, atau lebih tepatnya kita ngomong verb ing atau gerund, maka di depannya kita perlu been, perlu to be. To be untuk merubah verb yang di belakang menjadi gerund. Kan kita nggak mungkin ngomongnya she would have are swimming misalnya, itu salah. Secara bahasa benar, tapi secara konsep grammatical structure itu salah. Makanya am is are-nya berubah menjadi be, karena dia ditempatkan setelah have, maka dia berubah menjadi been, kemudian belakangnya ditambah dengan present participle atau verb ing atau gerund. Itu ya. Kalau saya nggak tahu ini jumlahnya berapa, tapi secara umum sebenarnya dalam tenses basically itu sebenarnya cuma ada 3, ada past, perfect, ada past, present, dan future. Kemudian nanti dikembangkan ada yang namanya simple, ada yang namanya continuous, kemudian ada yang namanya perfect. Kemudian nanti ada dikembangkan lagi tergantung pola-polanya. Ada buku yang menyatakan tenses itu cuma ada 8, ada yang ngomong ada 12 juga ada, yang ngomong 16 juga ada, yang ngomong 32 juga ada. Ya, karena apa? Karena tenses itu sebenarnya itu adalah kombinasi dari semua tenses dasar. Jadi apa yang saya berikan ke kalian ini sebenarnya belum sekompleks kombinasi tenses, karena pada dasarnya sama seperti ini, past, future, perfect, continuous ini pun nanti masih juga ada kombinasi lainnya. Nah, itu kalian bisa cari sendiri informasinya, karena kalau saya berikan di sini pasti nanti kalian tambah pusing. Ini aja pasti saya yakin sebagian kalian itu sudah pusing ya mendengar ini. Jadi inilah dasar-dasar tenses yang perlu kalian pelajari, yang perlu kalian ketahui. Nanti ke depan inilah yang menjadi dasar saya, menjadi dasar kalian untuk bisa ngomong, bisa nulis, bisa membaca bahasa Inggris itu dengan baik dan benar. Karena ya kalau kalian punya pandangan ya kan ngomong bahasa Inggris ada kok yang ngomong bahasa Inggris nggak perlu pakai grammar, ya ada, tetapi konteksnya beda. Maksudnya gini, ketika kita ngomong informal condition, kalian nggak pakai grammar nggak masalah. Tetapi ketika ngomong dalam formal condition, maka kalian perlu pakai grammatical structure-nya yang baik dan benar. Nggak mungkin kalian ngomong di depan ketika kalian public speaking, presentasi itu misalnya. Kalian ngomongnya nggak pakai grammatical structure dengan baik dan benar, bisa diketawain satu hall kalau ada yang ngeh gitu. Jadi ya inilah fungsi dari kita belajar tenses. Ya kalau kalian bingung ya saya dulu juga terus terang saya juga bingung, karena saya tuh sebenarnya nol banget di masalah tenses karena hafalan saya itu jelek. Tetapi apa sih yang membuat saya termotivasi, membuat saya mau belajar tenses? Ya mau nggak mau, jurusan saya dulu bahasa Inggris, mau nggak mau saya harus belajar. Nah belajar itu kita nggak mungkin sehari selesai. Ya, cara belajar yang baik itu sebenarnya kan kalian baca. Setiap kalian baca sesuatu, entah itu banyak entah itu sedikit, yaitu itulah nanti ilmu yang akan kalian dapatkan. Ketika kalian bisa membaca lebih banyak informasi, maka semakin banyak informasi yang kalian dapat, maka informasi-informasi yang nggak benar, informasi-informasi yang salah itu bisa kalian filter sendiri tanpa harus kalian searching di. Oke, itu materi hari ini. Gimana? Sudah pusing atau belum? Banyak soalnya rumusnya. Gimana? Banyak soalnya rumusnya.
itu baru tenses loh. Kita belum masuk ke apa conditional sentence tadi saya ngomong, kemudian reported speech dan seterusnya. Itu masih banyak banget. Jadi tenses ya konsepnya gini deh. Dalam bahasa Inggris itu sebenarnya gini. Ketika kalian bisa menguasai tenses itu dengan baik dan benar, masalah nanti di conditional sentence, kemudian ketika nanti kita ngomong di reported sentence, kalimat pasif aktif, kemudian penggunaan adjektif, adverb dan seterusnya, itu bisa kalian kontrol. Tetapi kalau tensesnya saja kalian sulit untuk memahami, ya nanti masuknya ke situ juga agak berat. Saya dulu juga gitu. Tenses itu agak berat bagi saya karena banyak banget pola-polanya kan. Apalagi setiap satu contoh misalnya tadi ada simple future, simple present lah contohnya. Simple present itu kalau saya baca bukunya Betty Scriver di Grammar and Structure, itu polanya bukan cuma hanya subjek dan verb satu, itu masih banyak penjelasannya. Kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Nah, itu yang nggak perlu kalian pelajari, yang cukup kalian tahu aja. Kalau bagi saya ya wajib, karena jurusan saya adalah bahasa Inggris gitu loh, mau nggak mau saya juga harus menguasai itu. Tapi untuk kalian ya, ketika kalian sudah menguasai basicnya itu, ya udah nggak perlu ribet menguasai yang lain. Oke, tuh materi hari ini sudah jam 9 ya, 1 jam. Ini masih mending ya 1 jam. Saya kemarin di kelas manajemen bahas tenses itu bisa hampir 1,5 jam, hampir 90 menit. Oke. Materi hari ini itu tenses. Next week mungkin kita akan ngomong ke part of speech yang pertama, yaitu noun atau antara noun atau verb. Jadi nanti saya lihat aja di materinya, sama nanti mungkin sepatnya juga saya upload di SIM di Elma soal RPS-nya. Kemudian untuk Zoom mungkin untuk link yang saya taruh di Zoom itu nanti kita pakai itu terus ya. Kalau mungkin nanti ada perubahan link saya informasikan, tapi mungkin untuk beberapa minggu ke depan saya masih pakai link yang itu. Jadi diingat-ingat aja. Oke, itu dulu untuk hari ini. Seperti biasa kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa ditanyakan langsung ke grup WA, jadi nanti semuanya bisa tahu kenapa ini sudah mepet juga mau jam 9. Kalian setelah ini ada kuliah nggak? Jam 9, jam ketiga. Mungkin tidak, Pak. Soalnya dosen manajemen katanya masih ngajar apa gitu loh. Oh, ya udah. Ya nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan aja di grup WA nggak apa-apa, atau ditanyakan lewat Elma nggak masalah. Jadi kita diskusi aja. Kalau kita diskusi di Zoom ini mungkin nanti nggak akan selesai, karena diskusi tentang grammar tentang bahasa Inggris itu nanti akan panjang. Oke, itu dulu untuk materi hari ini. Kemudian mohon maaf ya tadi agak telat. Kemudian kalau ada suara masuk ya karena letaknya saya nge-zoom ini di pinggir jalan besar, jadi mungkin ada suara-suara yang mengganggu. Saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.